Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Nah, kali ini teman-teman, saya ajak kalian jalan-jalan ke sebuah negara kepulauan di kawasan Laut Tengah atau Laut Mediterranean, di mana negara ini adalah negara Malta. Nah, negara ini terkenal sekali dengan keindahan alamnya dan termasuk dari 10 negara terkecil di dunia. Selain itu, sejarah bangsa ini luar biasa banyaknya karena pernah dikuasai banyak sekali bangsa-bangsa. Kira-kira seperti apa keseruan jalan-jalan di negara Malta? Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa dengan Prabu jalan-jalan di video berikutnya. Sekarang kita langsung menuju ke negara Malta. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ طارق إنشبسل Salam alaikum. Nejesan. Gámar Csabat, Rogor Zandebit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa. Minasan. Ciao, come stai? Prego. Merhaba. Nasılsın? Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Negara Malta. Nah teman-teman, sebelum kita jalan-jalan di Malta, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara ini. Malta adalah sebuah negara kepulauan di Eropa Selatan yang wilayahnya terdiri dari 5 pulau. 3 pulau merupakan pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau Malta, Pulau Gozo, dan Pulau Comino. Sedangkan 2 pulau lainnya tidak berpenghuni, yaitu Pulau Cominoto yang berada dekat Pulau Comino, dan satu lagi Pulau Vilvla yang berada di selatan Pulau Malta. Terlihat di peta, negara ini terletak di tengah-tengah Laut Mediterranean, berada sekitar 80 km di selatan dari negara Italia, 284 km di timur dari negara Tunisia, dan 330 km di utara dari negara Libya. Negara ini hanya mempunyai luas sebesar 316 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 564 jiwa menurut sensus di tahun 2019, menjadikannya sebagai salah satu negara terkecil di dunia dengan penduduk yang sangat padat. Ibu kota negara ini adalah Valletta dengan luas wilayahnya hanya sekitar 0,61 km persegi, menjadikannya sebagai salah satu ibu kota terkecil di Uni Eropa dengan populasinya sekitar 5.827 menurut sensus di tahun 2019. Demikian teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara kepulauan Malta dan juga kota Valletta yang sangat mungil ini. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari negara ini. Republik Malta, demikianlah nama resmi dari negara kepulauan ini. Letak geografis negara ini yang tepat berada di tengah-tengah Laut Mediterranean secara historis memberikan kepentingan strategis yang besar sebagai pangkalan angkatan laut. Hal ini menyebabkan banyak bangsa-bangsa pernah menjadi penguasa di Malta pada zaman dahulu, seperti bangsa Punisia, Yunani, Romawi, Bizantium, Moor, Norman, Sisilia, Spanyol, Satria Ordo Saint John, Prancis, dan Inggris. Nama Malta diperkirakan berasal dari bahasa Yunani dari kata meli yang artinya madu. Orang Yunani kuno menamakan pulau ini Melita yang artinya madu manis. Dan bukan hal yang kebetulan bahwa di pulau ini terdapat subspesies lebah endemik yang memproduksi madu khas dan unik. Ketika orang-orang Romawi datang menguasai pulau ini, mereka menyebutnya Pulau Melita yang dapat dianggap sebagai cara latinisasi dari bahasa Yunani. Dari tahun 1530 sampai tahun 1798, Malta diperintah oleh Ordo Saint John sebagai negara bawahan kerajaan Sisilia. Di masa Ordo Saint John, Malta mencapai masa keemasannya yang ditandai dengan berkembangnya seni arsitektur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Malta. Ordo Saint John mulai melemah pada tahun 1770-an dan semakin lemah di masa Revolusi Prancis pada tahun 1792. Pada tahun 1798, pasukan Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menginvasi Malta dan berhasil mengusir Ordo Saint John, yang mengakibatkan dimulailah pendudukan Prancis di Malta, namun hanya bertahan selama 2 tahun.
Penduduk Malta dengan bantuan Inggris berhasil mengalahkan kekuatan Prancis pada tahun 1800 dan Malta secara sukarela menjadi negara protektorat dari kerajaan Inggris. Pada tahun 1942, Raja George ke-6 dari Inggris menyerahkan salib St. George kepada pemerintah Malta sebagai pengakuan atas keberanian orang-orang Malta pada masa Perang Dunia Kedua. Sekarang salib ini menjadi simbol yang ditampilkan di bendera nasional Malta. Di bawah Undang-Undang Kemerdekaan Malta yang disahkan oleh Parlemen Inggris di tahun 1964, Malta secara resmi memperoleh kemerdekaannya dari Inggris Raya sebagai salah satu negara bagian dari Kerajaan Persemakmuran hingga tahun 1974 dengan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negaranya. Kemudian pada tahun 1974, Malta menjadi sebuah negara republik. Bukan lagi sebagai salah satu negara bagian dari Kerajaan Persemakmuran, namun Republik Malta masih tetap menjadi anggota dari negara-negara persemakmuran. Republik Malta juga menjadi anggota PBB sejak tahun 1964, anggota Uni Eropa, dan negara zona Euro sejak tahun 2008. Nah, sekarang teman-teman, kita mulai jalan-jalan di negara Malta. Kita langsung mulai dari ibu kota Malta, yaitu Valletta. Kota Valletta dibangun oleh Order of St. John, ordo militer Katolik yang awalnya bermarkas di kota Yerusalem pada tahun 1291. Kata Valletta berasal dari nama Jean Parisot de la Valette, seorang bangsawan asal Prancis yang kemudian menjadi Grand Master ke-49 di masa Order of St. John dari tahun 1557 sampai kematiannya pada tahun 1568. Sebagai Grand Master, Valette menjadi pahlawan ordo dan pemimpin paling termasyhur. Beliau memimpin perlawanan terhadap tentara Ottoman di pengepungan besar Malta pada tahun 1565. Dan sekarang kita mulai jalan-jalan di kota Valletta. Objek pertamanya adalah St. John Co-Cathedral. St. John Co-Cathedral adalah katedral Katolik Roma di kota Valletta yang didedikasikan kepada Santo Yohanes Pembaptis. Dibangun oleh Order of St. John di antara tahun 1572 hingga tahun 1577 atas perintah Grand Master Jean de la Cassière. Eksterior katedral ini dibangun dengan gaya maneris oleh arsitek Girolamo Cesar. Fasadnya agak polos namun proporsional yang dibatasi oleh dua menara lonceng besar. Pintunya diapit oleh tiang-tiang dorik yang menopang balkon terbuka, tempat para imam biasanya berbicara kepada orang-orang pada saat ibadah. Secara keseluruhan, eksteriornya agak kaku dan mengingatkan pada sebuah benteng yang mencerminkan karakter Kaisar sebagai insinyur militer, serta suasana hati Order of St. John di tahun-tahun setelah pengepungan besar Malta pada tahun 1565. Namun pada bagian interior katedral ini sangat indah, di mana sebagian besar didekorasi oleh Matteo Preti, seorang seniman dan satria dari Italia pada puncak periode barok. Beliau mendesain dinding batu berukir yang sangat rumit dan juga mengecat langit-langit kubah, serta altar di samping dengan pemandangan dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Hal yang paling istimewa di katedral ini terletak pada lantainya yang terbuat dari marmer, dengan rangkaian makam-makam dari sekitar 400 satria dan perwira Order of St. John. Terdapat juga ruang bawah tanah yang berisikan makam para Grand Master, termasuk Jean Parisot de la Valette. Setelah kunjungan dari St. John Co-Cathedral, saya ajak kalian jalan kaki sekitar 160 meter, di mana kita akan kunjungi sebuah gereja namanya Church of St. Paul Shipwreck, yaitu sebuah gereja Katolik yang dibangun di antara tahun 1570 hingga tahun 1582 oleh Girolamo Cesar, arsitek yang sama yang membangun St. John Co-Cathedral. Menurut Alkitab di Kisah Para Rasul, ketika itu Rasul Paulus dalam perjalanan ke kota Roma untuk diadili sebagai pemberontak politik. Namun kapal yang membawanya berikut 274 penumpang lainnya terjebak dalam badai yang dahsyat dan akhirnya karam. Semua penumpang berenang dengan selamat dan mencapai daratan di sebuah pulau yang hari ini dikenal dengan nama Pulau Malta. Gereja ini memiliki desain interiornya yang sangat indah, seperti pada altarnya yang sangat megah, lukisan-lukisan pada dinding, dan ada sebuah patung kayu dari Rasul Paulus yang diukir pada tahun 1659. Setiap tanggal 10 Februari, patung ini biasanya akan diarak-arak di jalanan kota Valletta pada hari pesta kapal karam Rasul Paulus.
Terdapat juga relikwi yang dipercaya merupakan tulang pergelangan tangan kanan asli dari Rasul Paulus. Selain itu, terdapat juga replika tiang dari San Paolo alle Tre Fontane di kota Roma, tempat di mana Rasul Paulus dipenggal kepalanya. Berikutnya, kita jalan kaki lagi untuk mengunjungi Grand Master Palace yang dibangun pada tahun 1574 dan kemudian diperbaharui dengan gaya barok pada tahun 1724 sebagai istana Grand Master dari Order of St. John. Selama pendudukan Prancis di Malta, bangunan ini dikenal sebagai Palais National. Istana Grand Master ini juga menjadi kediaman resmi Gubernur Malta setelah Malta jatuh di bawah kekuasaan Inggris pada tahun 1800. Dan karena itu dikenal juga sebagai Istana Gubernur. Pada tahun 1964, istana ini menjadi tempat kedudukan Gubernur Jenderal Malta. Dan saat ini telah menjadi kantor Presiden Malta sejak tahun 1974. Sekarang saya ajak kalian masuk ke dalam istana ini, tepatnya ke Palace State Rooms dan Palace Armory yang saat ini telah difungsikan sebagai museum. Kita mulai dengan mengunjungi Palace State Rooms. Di sini terdapat beberapa ruangan seperti ruangan tata atau throne room yang dahulunya digunakan oleh para Grand Master untuk menampung para duta besar dan pejabat tinggi negara. Selain itu ada ruangan lainnya antara lain Tapestry Hall, The State Dining Hall, The Ambassador's Room, dan ruangan-ruangan lainnya. Berikutnya kita masuki Palace Armory yang dahulunya berfungsi sebagai gudang senjata sejak tahun 1604. Di sini kita bisa melihat koleksi-koleksi seperti baju perang, meriam, senjata api, pedang, dan senjata lainnya, termasuk baju besi pribadi beberapa Grandmaster dan senjata dari prajurit Ottoman yang direbut selama pengepungan besar Malta pada tahun 1565. Selanjutnya kita menuju Grand Harbor atau yang dikenal juga dengan Pelabuhan Valletta, yaitu pelabuhan alami di Pulau Malta. Diperkirakan lokasi ini telah digunakan sebagai dermaga sejak zaman prasejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kuil Kordin yang berasal dari tahun 3700 sebelum Masehi, di mana lokasinya berada di seberang dermaga yang terlihat hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Selain itu, dermaga ini juga telah digunakan di masa kerajaan Romawi dan juga di masa Order of St. John. Saat ini Grand Harbor telah menjadi sebuah pelabuhan utama di Pulau Malta, di mana banyak sekali kapal-kapal wisata dan kapal perdagangan yang keluar dan masuk di pelabuhan ini. Di kawasan Grand Harbor terdapat juga sebuah kawasan yang dikenal dengan Valletta Waterfront atau Pinto Wharf, yang kini menjadi kawasan hangout yang sangat asik sekali, di mana kalian akan menemukan banyak sekali restoran, kafe, dan outlet perbelanjaan. Selain itu, kalian juga bisa jalan-jalan di sepanjang kawasan pedestrian sambil menikmati pemandangan pelabuhan ini. Jika kalian datang di malam hari, suasananya pasti semakin seru. Teman-teman, setelah kita jalan-jalan di kota Valletta, nah sekarang saya ajak kalian keluar kota, kurang lebih sekitar 12 km. Saya ajak kalian ke sebuah kota dari abad pertengahan di atas bukit, namanya Medina. Kota Medina adalah kota benteng kuno yang telah masuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Di sini kalian akan dibawa ke dalam suasana abad pertengahan dengan rumah-rumah kuno dan jalan-jalannya yang bebas dari kendaraan. Tiba di Medina, saya ajak kalian masuk ke kota ini melalui gerbang utamanya yang sangat ikonik. Objek pertama yang akan kita kunjungi di kota ini adalah St. Paul Cathedral. St. Paul Cathedral. Katedral ini adalah katedral Katolik yang didedikasikan untuk Santo Paulus dan didirikan pada abad ke-12. Menurut tradisi, di situs katedral ini awalnya berdiri sebuah istana milik Publius, seorang gubernur Romawi yang menyambut Rasul Paulus setelah kapalnya karam. Menurut kisah para rasul, Rasul Paulus menyembuhkan ayah Publius dari demam dan disentri yang hebat. Kemudian Publius menjadi seorang Kristen dan juga menjadi uskup pertama di Malta. Publius dihormati juga sebagai orang suci pertama dari Malta yang diakui oleh Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks. Menurut tradisi, pertobatan Publius menyebabkan dampak yang sangat besar, di mana para penduduk Malta akhirnya menganut agama Kristen. Bangunan asli dari katedral ini telah mengalami kerusakan yang parah akibat gempa bumi yang terjadi di Sisilia pada tahun 1693.
sehingga harus dibongkar dan dibangun kembali dengan gaya barok seperti saat ini oleh arsitek Malta Lorenzo Gava di antara tahun 1696 hingga tahun 1705. Kubahnya didesain dengan sangat megah, kolom-kolomnya terbuat dari marmer, dan pada bagian langit-langitnya berisikan lukisan-lukisan yang menggambarkan kehidupan Rasul Paulus dari hasil karya pelukis-pelukis Sisilia yaitu Vincenzo, Antonio, dan Francesco Mano pada tahun 1794. Terdapat juga sebuah ikon lukisan Madonna yang sangat berharga, hasil karya dari Mattia Preti. Dan sebagian besar lantainya yang terbuat dari marmer berisikan nisan-nisan dari beberapa uskup dan keluarga bangsawan. Mirip dengan lantai yang ada di St. John Cathedral di Valletta. Katedral ini juga merupakan tempat kedudukan dari Keuskupan Agung di Malta. Dan sejak abad ke-19, fungsinya setara dengan St. John Cathedral di Valletta. Berikutnya kita kunjungi Palazzo Vilhena yang berjarak hanya sekitar 130 meter dari St. Paul Cathedral. Palazzo Vilhena adalah istana bergaya barok dan namanya diambil dari salah satu grandmaster yang menugaskan pembangunan istana ini, yaitu Antonio Manuel del Vilhena. Dibangun di antara tahun 1726 hingga tahun 1728. Istana ini sempat digunakan sebagai rumah sakit pada abad ke-19 dan abad ke-20. Dan kemudian diresmikan oleh Raja Edward ke-7 pada tanggal 22 April tahun 1909 sebagai rumah sakit Connaught yang berfungsi untuk merawat pasien-pasien yang menderita sakit TBC. Sejak tahun 1973, istana ini dibuka untuk umum sebagai Museum Nasional Sejarah Alam Malta. Di dalamnya terdapat koleksi-koleksi antara lain contoh flora dan fauna, fosil, batuan, mineral, dan diorama habitat di Malta. Berikutnya teman-teman, kita kunjungi Palazzo Falson Historic House Museum yang dahulunya merupakan tempat tinggal keluarga bangsawan Malta, yaitu keluarga Falson. Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1495 dan selama masa pemerintahan Order of St. John, bangunan ini pernah menjadi kediaman dari Grandmaster pertama di Malta, yaitu Philip Villiers de l'Isle-Adam. Pada abad ke-20, Palazzo Falson diakuisisi oleh Olof Fredrik Goltzer, seorang kolektor benda seni dan sejarah kelahiran Inggris yang memulihkan serta mengubah bagian-bagian bangunan istana ini. Sekarang museum ini dimiliki oleh sebuah yayasan yang didirikan oleh Goltzer dan sejak tahun 2007 telah dibuka untuk umum sebagai Museum Rumah Bersejarah Palazzo Falson. Museum ini terbagi menjadi 17 ruangan yang bertujuan untuk menciptakan suasana sebuah rumah seperti ada dapur, gudang senjata, galeri karpet, perpustakaan, studio, dan ruangan lainnya. Di dalam tersimpan koleksi pribadi dari keluarga Goltzer seperti jam, lukisan, seni dekoratif, benda-benda khas rumah tangga, dan lain-lain. Dari kota Medina, saya ajak kalian ke kota tetangganya, yaitu kota Rabat yang berjarak hanya 4 km saja. Di dalam bahasa Malta, kata Rabat berarti pinggiran kota. Kota ini lebih modern daripada kota Medina, namun banyak tempat bersejarah yang patut kita kunjungi. Di kota ini kita akan mengunjungi dua lokasi berhubungan peziarahan Kristiani, yaitu pertama adalah Katakom St. Paul and St. Agatha, dan yang kedua adalah Church of St. Paul. Sekarang kita tiba di Katakom St. Paul and St. Agatha. Catacombs atau katakombe adalah sebuah ruangan atau jalan di bawah tanah yang biasanya digunakan untuk keperluan religius. Selain itu juga berfungsi sebagai kuburan. Lorong-lorong di dalam katakombe umumnya cukup panjang dan terkadang sampai beberapa tingkat ke bawah. Katakombe St. Paul and St. Agatha adalah sebuah komplek makam yang diperkirakan berasal dari abad ke-3 hingga abad ke-8 Masehi. Situs ini pertama kali diselidiki pada tahun 1894 oleh Dr. Antonio Aneto Caruana. Terdapat lebih dari 500 kuburan dengan beberapa ukuran, dari ukuran untuk orang dewasa hingga anak-anak. Ada kuburan yang diperuntukkan orang yang beragama Kristen, orang pagan, dan orang yang beragama Yahudi. Sekarang teman-teman, saya ajak kalian menyusuri lorong-lorong unik katakombe ini dengan kuburan-kuburan yang ada. Selain itu, terdapat juga beberapa lukisan fresko pada dinding lorong.
Berikutnya kita menuju ke Church of St. Paul yang berjarak hanya sekitar 270 meter dari katakombe St. Paul and St. Agatha. Menurut Alkitab di Kisah Para Rasul, Rasul Paulus terdampar di Pulau Malta selama 3 bulan. Suatu hari Rasul Paulus sempat digigit ular dan hebatnya tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Hal ini membuat para penduduk setempat menganggapnya sebagai dewa. Dan menurut tradisi, Rasul Paulus menghindari lingkungan yang nyaman yang ditawarkan kepadanya dan memilih untuk tinggal di dalam goa bawah tanah ini. Gereja ini dibangun di atas sebuah goa pada abad ke-17 dan sebuah patung Rasul Paulus disumbangkan oleh Grand Master Pinto pada tahun 1748. Pada bulan Mei tahun 1990, Paus Yohanes Paulus II sempat berkunjung ke Pulau Malta dan berdoa di dalam goa ini. Dan sekarang saya ajak kalian ke objek terakhir untuk video kali ini, ke Popeye Village. Ya, ini adalah desa Popeye de Salaman di Pulau Malta. Dan sekarang kita menuju sana, pasti seru sekali. Desa Popeye juga dikenal sebagai desa Sweet Haven, sebuah desa settingan untuk film Popeye pada tahun 1980 yang dibintangi oleh aktor Robin Williams. Dan hari ini telah menjadi sebuah taman hiburan yang sangat menarik dengan bangunan rumah-rumah kayu reotnya khas suasana pedesaan di film Popeye. Di sini kalian bisa berkeliling desa Popeye sambil berfoto di rumah-rumahnya yang unik. Antara lain ada yang berfungsi sebagai kantor pos, toko roti, kantor pemadam kebakaran, dan tentunya tersedia juga toko souvenir. Jadi kalian bisa berbelanja oleh-oleh di sini. Selain itu, desa Popeye juga memiliki pantai yang indah dan kalian juga bisa berenang di sini. Demikian teman-teman, rangkaian acara Jalan-Jalan ke Malta part ke-1. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa tunggu video saya yang berikutnya, Jalan-Jalan ke Malta part kedua. Saya Prabu, pria antar benua.